Engkau masih menolong kami dan kami masih mau belajar bersama dengan guru dan teman-teman kami meskipun kami masih belajar di rumah. Dan saat ini kami akan membuka ibadat kebaktian kami di pagi hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Nah, sekarang saatnya kita mau dengar cerita. Kita nyanyi dulu yuk. Musik. Selamat pagi anak-anak, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu, semua lipat tangannya, tutup matanya, dan duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, berkati kami semua ya Bapa, agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah hari ini Miss akan cerita tentang ayam betina merah. Di Kanada hiduplah seorang petani. Dia hidup di padang rumput yang sangat luas, dan jarak rumah dia dengan rumah yang lain tuh sangat jauh. Ya, dan kalau terjadi pergantian musim, kebakaran di padang rumput sering terjadi pada waktu musim rontok dan permulaan musim semi. Karena pada saat itu padang rumput sangat kering. Nah, suatu hari bapak petani ini sedang bekerja. Dia menggali selokan-selokan atau parit-parit di sekitar perbatasan rumahnya, supaya kalau terjadi kebakaran tidak mengenai rumahnya, dan rumput-rumput di sekitarnya itu juga dibakar ya anak-anak ya, supaya tidak terjadi kebakaran. Tapi pada saat bapak petani tersebut sedang bekerja menggali selokan di sekitaran rumahnya, terjadi kebakaran yang sangat hebat. Lihat, api sudah mulai membesar. Lalu bapak petani tersebut cepat-cepat menggali dan mengambil air. Tapi ternyata di tengah-tengah api tersebut ada seekor induk ayam bersama dengan anak-anaknya. Induk ayam yang melihat bahaya api di sekitar anak-anaknya, dia mau anak-anaknya terlindungi. Lalu dia memanggil anak-anak ayam tersebut untuk berlindung di bawah sayapnya, dan semua anak-anaknya itu berlarian berlarian ke bawah kepak sayap induknya, ibunya ya. Mereka lalu sembunyi di bawah kepak sayap ibunya. Tetapi ada satu ayam yang tidak mau dengar panggilan induk ayam tersebut. Dia malah pergi berlari. Dia lari semakin jauh. Nah, api sudah menyebar kemana-mana. Dia mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, tapi tidak bisa. Akhirnya api itu membakar anak ayam tersebut, dan anak ayam itu pun akhirnya mati. Nah,
ketika api sudah mulai dipadamkan oleh bapak petani tersebut, dia melihat yang hangus di depannya. Dia pikir, apa ini? Barang apa ini? Bapak petani menendang barang itu. Dia pikir mungkin itu barang yang tidak berguna. Tapi begitu dia tendang, ternyata itu adalah induk ayam yang mati mengorbankan dirinya supaya anak-anaknya selamat. Dan ketika bapak petani itu menendang induk ayam tersebut, berlarianlah anak-anak ayam dari bawah ke sayap induknya tersebut. Ya, wah, melihat hal itu bapak petani itu sangat heran bahwa induk ayam itu rela mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan anak-anaknya. Hal itu mengingatkan dia akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mau mati demi Miss dan kamu semua. Kita adalah orang-orang berdosa. Dosa apa yang kita lakukan? Ketika kita melawan orang tua, tidak mau dengar-dengaran, malas mengerjakan PR, malas menulis, berkata kotor, berbohong, tidak mau berbagi dengan orang lain ataupun dengan saudara, berantem, memukul saudara, memukul teman, mengambil barang milik orang lain. Nah, itu adalah dosa. Nah, seharusnya kita yang disalibkan. Sama seperti anak-anak ayam tadi, seharusnya mereka yang mati terbakar. Tetapi induk ayam tadi rela memberikan dirinya terbakar agar anak-anaknya selamat di bawah perlindungannya. Demikianlah Tuhan Yesus mau mati di kayu salib demi Miss dan kamu semua. Seharusnya kita yang terpaku di salib karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita. Tetapi Tuhan Yesus mau mati demi kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah memanggil kita. Dia menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan. Dan Dia menginginkan agar kita hidup di dalam Dia. Nah, anak-anak yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia mau mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa dan menyelamatkan kita melalui hidupnya. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau mati dan memberikan kita keselamatan. Seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan memberikan kita kehidupan melalui kematiannya supaya kita bisa mengalami keselamatan di dalam Dia. Untuk itu kita harus bersyukur ya nak. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari cerita ini, kamu lihat kan tadi ada satu anak ayam yang berlarian dan dia tidak mau dengar ibunya, sehingga dia akhirnya mati, terbakar. Nah, Tuhan juga menginginkan supaya kita menjadi anak yang dengar-dengaran. Mendengarkan siapa? Yang pasti mendengarkan perkataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita harus mau rajin mendengar firman Tuhan. Kalau kamu sudah bisa membaca Alkitab, ayo baca Alkitabnya. Kalau kamu belum bisa baca Alkitab, ajak papa dan mama untuk membaca Alkitab supaya kamu tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Terus taat kepada siapa lagi? Taat kepada orang tua. Orang tua kita menginginkan kita menjadi anak yang baik. Untuk itu kita harus dengar-dengaran sama papa dan mama. Karena papa dan mama adalah wakilnya Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing dan membina kita selama kita ada di dalam dunia ini. Terus taat sama siapa lagi? Taat pada ibu guru, miss, ya, supaya kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Miss harap melalui cerita ini kalian semakin mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kita. Untuk itu kita harus bersyukur untuk keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan bukti tanda kita bersyukur adalah kita menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, kepada miss, kepada lause, dan juga kepada Tuhan. Jangan lupa rajin berdoa, baca Alkitab, dan dengarkan firman Tuhan ya nak. Oke, sampai di sini cerita kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah
belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau rindu ya Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Kami mau bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran di rumah, dengan orang tua kami, di sekolah dengan guru-guru kami, bahkan juga dengan menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah dengar cerita tadi. Ingatlah bahwa kasih Yesus melebihi segalanya. Sekarang kita mau nyanyi Kasih Yesus. Musik.